Bercerita adalah salah satu cara kita untuk berekspresi. Menulis cerita juga adalah salah satu kita untuk meliarkan imajinasi, berbagi pemikiran, berbagi ide, berbagi inspirasi, berbagi perasaan yang kita tuangkan ke dalam tulisan. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek karya saya sendiri dengan judul Semut yang Meninggalkan Kekasihnya. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Boleh disukai video ini jika dirasa video ini bermanfaat, dan silakan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini. Bercerita adalah semut yang meninggalkan kekasihnya. Sayang, tahukah kamu, kekasihku kini telah sirna digerogoti semut-semut keparat yang dengan sengaja bergerombol menguras kekasihku. Semut-semut nakal yang selalu menumpahkan birahinya kepada kekasihku, dan mereka dengan sengaja menghilangkan segalanya hanya demi sebuah kepuasan dan kekuasaan. Lantas, nada suara perempuan itu terdengar berbisik. Sayang, sekarang aku sama sekali sudah melupakan obsesi terbesarku untuk menguasai kekasihku. Bahkan, kini aku tidak ingin berada dalam lingkaran kekasihku yang belakangan ini seringkali membuatku seolah merasa sebagai manusia tanpa guna. Itu karena nafsu saat yang menguasai diriku. Baguslah. Kali ini suara itu terdengar seperti nada rasa puas. Entahlah, yang jelas saat ini aku merasa ingin menghabiskan sebagian waktuku dengan kekasih gelapku. Gelap dalam arti yang sebenar-benarnya. Mas, sebenarnya aku pun berharap seperti itu. Kau menjadi kekasihku seutuhnya, sehingga tidak ada lagi pembagian perasaanmu untuk yang lain, yang sebenarnya itu membuatku terasa sesak. Lanjutnya, maafkanlah jika selama ini aku yang terlalu sibuk dengan duniaku. Aku senang jika kau sudah meninggalkan kekasihmu itu, kekasih yang kadang membuatmu lupa diri. Bahkan tidak jarang kau mengacungkan diriku demi dia. Aku pun senang kau bukan lagi bagian dari semut-semut itu. Aku semakin mencintaimu, sayang. Lanjutnya, aku tahu di situ. Selanjutnya, aku beranjak dari kasur, kemudian menekan tombol stop kontak yang tertempel di dinding kamar hotel. Dan seketika cahaya lampu menjadi lebih temaram. Suasana menjadi terasa tenang dan mendamaikan perasaan. Pun dengan seorang perempuan yang kini telah berbaring di atas kasur, alunan musik klasik kuputar melalui telepon genggamku. Suasana terasa menjadi semakin tenang. Instrumen yang teramat lembut membuatku merasa lebih dalam untuk mendalami perasaanku. Kutatapi wajahnya dalam remang. Aku berusaha untuk masuk menyelami setiap garis wajahnya yang terlihat samar. Beberapa saat aku tidak bisa menguasai diriku untuk segera menjamahnya. Namun, aku segera membalik badan dan menahannya. Kenapa, Mas? Tanpa aku jawab, aku segera mendaratkan bibirku di bagian tubuhnya yang seharusnya aku cium. Aku dan dia sekarang saling bergejolak dan melupakan segala hal saat itu. Suasana malam di ruangan itu semakin terasa hening. Di antara gelora yang membuncah, hanya suara detik jarum jam terdengar nyaring dan terasa lambat. Kutatapi langit fajar yang begitu bersih. Sekeluet bayangan hitam tersirat di ujung pelupuk mata ketika semut-semut lapar itu terus-menerus menggerogoti kekasihku. Dan aku adalah bagian dari semut-semut itu. Mereka semua terus menggigit, melumat, memakan bersama-sama.
kebersamaan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Dan kekasihku itu pernah habis dimakan oleh semut-semut kelaparan tersebut. Mereka berbondong-bondong membawa kekasihku untuk dinikmati bersama-sama. Sejujurnya, aku ingin berdua saja dengan kekasihku, menikmatinya sendirian, tapi sama sekali tidak bisa. Kenapa? Karena semut adalah sejenis hewan koloni yang ditakdirkan untuk bersama-sama, jauh dari sifat egoistis. Jika salah satu semut bersikap egois, maka dia akan dikucilkan, bahkan tidak akan diakui sebagai bagian dari anggota kelompok tersebut. Ini adalah milik kita bersama, ucap semut yang lain. Kita harus saling membagi satu sama lain. Ini demi kelangsungan hidup kita, usul yang lainnya. Betul, karena kita ditakdirkan hidup di dunia ini bukan untuk sendirian. Kita harus saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Bukan begitu? Kata semut yang berukuran lebih besar. Selanjutnya, aku beriringan dengan semut-semut lainnya menuju tempat di mana kekasihku berada. Entah kenapa aku mengakuinya sebagai kekasihku saja, padahal itu bisa dibilang sebagai kekasih bersama. Jelas, aku menyalahi kesepakatan. Mungkin aku tidak memahami sepenuhnya tentang perilaku semut-semut itu, baik secara psikologis ataupun secara sosial. Mungkin aku termasuk semut yang melanggar peraturan. Kami terus beriringan menyelami setiap sudut gedung pencakar langit itu untuk menemui kekasihku di dalam sana. Di dalam gedung itu, kami para semut-semut saling mengabarkan informasi dari mulut ke mulut bahwa kami akan bekerja sama untuk tetap menjalankan strategi persemutan dalam mewujudkan tujuan bersama. Peran kami sama, kerjasama untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kelompok, meskipun itu dengan cara-cara yang tidak dianjurkan. Kita ini berada dalam satu atap yang sama. Kita harus menjaga kekompakan dalam menjalankan misi ini, kata Raja Semut. Ukuran tubuhnya lebih besar. Dia duduk di kursi paling depan. Tujuan kita sama. Jangan ada di antara kita yang berkhianat. Jangan sampai orang-orang di luar sana tahu tentang kita. Lanjutnya. Kemudian tepuk tangan pun bergemuruh di dalam ruangan besar itu, bahwa mereka pun sebenarnya menyadari apa yang dilakukan itu adalah hal yang melanggar hukum persemutan. Seharusnya cara mencintai kekasih itu adalah dengan cara yang sederhana, tidak harus bersama-sama. Ketika semut yang lain bertepuk tangan dengan penuh semangat, justru aku merasakan kegelisahan. Aku pun mengikuti tepuk tangan itu dengan enggan, tanpa tenaga. Aku hanya ingin mendapatkan cintaku dengan caraku sendiri, tanpa ada campur tangan semut lain yang sebenarnya telah merugikan orang banyak. Hanya saja mereka terlalu pintar, sehingga bisa memanipulasi dengan tontonan fiksi di hadapan orang banyak. Sejak beberapa bulan terakhir, aku dihantui rasa bersalah dan berlebihan atas diriku sendiri. Jiwaku tidak kuasa jika harus menjadi bagian dari semut-semut itu, sampai aku memutuskan untuk memisahkan diri dari mereka, dari gerombolan makhluk sosial yang ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan bersama-sama. Namun, apalah, naluriku dengan tegas menolak untuk tetap berada dalam lingkungan sosial semut tersebut. Lingkungan koloni yang belakangan membuatku merasa tertekan secara jiwa dan mental. Bahkan aku termasuk salah satu semut yang melanggar aturan, menggerogoti, membawa barang-barang yang bukan menjadi hakku dengan mengabaikan kewajibanku. Untuk apa kau masih bertahan dengan lingkungan yang jelas itu membawamu ke jalan yang bertentangan dengan bisikan hatimu? Bisikku dalam hati, lupakan saja kekasihmu itu, kekasihmu yang telah membutakan matamu.
Tak usah kau pedulikan mereka yang telah terbungkus nafsu untuk menguasai kekasihmu. Bukankah kau punya cara sendiri untuk mendapatkan cinta dari kekasihmu itu? Pertanyaan demi pertanyaan itu bermunculan di dalam kepalaku. Keluar saja dari kelompok itu. Nikmati hidupmu sendirian dengan caramu sendiri. Jika ada di antara kalian yang mencoba mengkhianati kebersamaan kita, kata-kata Raja Semut itu kembali terngiang di telingaku. Maka dengan tegas dan helaan nafas yang panjang, aku pun mengambil sebuah keputusan dengan berat hati. Meskipun aku akan dikucilkan, bahkan mungkin tidak akan diakui lagi sebagai anggota kelompok. Kini aku benar-benar telah bebas dari lingkaran itu. Bahkan aku memutuskan kekasihku yang selama ini menjadi jalan penghidupanku. Namun masih banyak cara lain yang bisa aku lakukan, termasuk mencari kekasihku yang lain yang akan membuatku terasa damai tanpa dihantui oleh rasa bersalah. Perlu kamu ketahui bahwa kekasihku itu adalah harta dan kekuasaan yang selalu menjadi prioritas utama dalam hidup, tanpa memikirkan halal ataupun haram, hak dan kewajiban yang dengan sengaja dilanggar. Di dalam gedung bertingkat itu, semua orang yang terlibat di dalamnya. Mereka adalah semut-semut yang akan menggigit dan mencari segala sesuatu yang terasa manis. Mereka akan bekerja sama untuk memenuhi tujuannya. Entah itu tujuan bersama ataupun tujuan individu semut itu sendiri. Ternyata kejahatan semut-semut itu adalah kejahatan berkelompok. Mereka semua terlibat dan saling menutupi satu dengan yang lainnya. Namun, kamu tidak perlu takut, karena kini aku bukan lagi bagian dari semut-semut itu, yang perlahan satu persatu mereka ditangkap dan dibunuh dengan cara yang semestinya. Ada yang diinjak, ada yang dibakar, dimasukkannya ke dalam air, disapu jauh-jauh. Kini gigitan-gigitan mereka sama sekali tidak ada artinya. Kutatapi sinar mentari pagi yang menyorot masuk melalui jendela kamar yang telah terbuka. Kulihat kekasih gelapku sudah tidak ada di tempat tidur. Aku menguap dan ngulet. Tubuhku terasa malas untuk bergerak dan beranjak dari tempat tidur. Kubetulkan posisi selimut yang membungkus tubuhku tanpa busana. Kutunggu kekasih gelapku. Mungkin dia sedang di kamar mandi, batinku. Padahal dari dalam kamar mandi tidak terdengar gemericik air. Atau mungkin dia sedang berolahraga di area hotel. Atau mungkin dia sedang mencari menu untuk sarapan. Dan kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat perasaanku semakin tidak enak itu bermunculan. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan semut bahwa setiap semut memiliki kekasih gelap lebih dari satu. Karena aku merasa semakin khawatir, aku pun beranjak dari tempat tidur. Ketika aku berdiri di pinggir ranjang, kulihat selembar kertas tergeletak di atas meja. Ku ambil dan ternyata itu adalah tulisan kekasihku. Sebenarnya aku kecewa ketika kamu memutuskan keluar dari lingkungan semut-semut itu. Artinya kamu tidak akan lagi membawa sesuatu yang manis untukku. Maafkan aku, karena aku akan mencari semut lain yang lebih nakal darimu. Dan tadi malam adalah untuk terakhir kalinya aku mencintaimu. Maafkan, karena sejak saat ini perasaanku bukan lagi untukmu. Salam. Aku tertegun. Aku diam. Kertas itu tiba-tiba melayang dari genggamanku. Perasaanku hancur karena ternyata aku telah terhanyut lebih jauh kepada kekasih gelapku. Sinar mentari terasa hangat menyoroti tubuhku tanpa busana. Bayangannya terlihat jelas di lantai kamar hotel. Tiba-tiba
segerombolan semut datang mengerubungi seluruh tubuhku, dan aku tidak mengingat apapun setelah itu. Terima kasih. Majalengka, Juni 2020.